Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrialiti Isnaini dengan NIM 23010180156 jurusan Pendidikan Agama Islam kelas E akan menyampaikan materi mengenai multikultural di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu Indonesia. Indonesia adalah negara yang merdeka dan hasil dari perjuangan rakyatnya. Kedua, memiliki 290 juta penduduk. Yang ketiga, populasi muslim terbesar di Indonesia yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan. Yang keempat, merupakan negara maritim dan kepulauan. Selanjutnya memiliki 17.504 pulau dengan 93.000 km persegi perairan dan 95.000 km garis pantai. Dan mempunyai keindahan alam yang mempesona. Selain itu juga merupakan rumah bagi kekayaan laut serta terumbu karang dunia. Selain tadi, Indonesia juga memiliki hutan tropis terluas yang menjadi paru-paru dunia. Penghasilan rempah dan tanaman berkhasiat terbanyak di dunia. Indonesia juga kaya beragam budaya, memiliki 1.128 suku bangsa, 746 bahasa, beragam flora dan fauna, dan memiliki kekayaan dan cadangan energi yang terbarukan. Selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika atau Hasanah Multikultural di Indonesia di tengah kehidupan SARA. Negara yang memiliki keunikan multi-etnis dan multi-mental seperti Indonesia dihadapkan pada dilematisme tersendiri. Di satu sisi bahwa Indonesia menjadi bangsa yang besar sebagai multikultural nation state, tetapi di sisi lain merupakan suatu ancaman. Pandangan Hefner yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan lokus klasik atau tempat terbaik serta rujukan bagi konsep masyarakat majemuk bukan sesuatu yang berlebihan. Hal ini terlihat dari keberagaman yang dimiliki Indonesia sebagai bangsa yang unik, di mana hanya beberapa wilayah saja di dunia yang dianugerahi keistimewaan seperti ini. Selain itu, sejalan dengan pandangan tersebut, Musa Asy'ari mengatakan bahwa multikulturalisme adalah kearifan untuk melihat keanekaragaman budaya sebagai realitas fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia multikultur akan sangat bergantung pada bagaimana masyarakat Indonesia membawanya. Keadaan ini bisa dibawa pada jalur yang menjadikannya suatu kekayaan dan kekuatan bangsa, namun pula dibawa pada jalur yang akan menjadi pemecah belah dan penyulut konflik di masyarakat. Kemungkinan munculnya benih-benih percekcokan pada masyarakat multikultur sangat rawan terjadi jika masyarakat multikultur menyikapi perbedaan sebagai suatu pemisah dan menimbulkan sifat kekitaan atau yang lain bukan bagian dari kita. Bhinneka Tunggal Ika sebagai kunci dan pemersatu keberagaman bangsa Indonesia merupakan ciri persatuan bangsa Indonesia sebagai negara multikultur. Kesadaran akan perbedaan harus disikapi seperti tubuh manusia yang ketika salah satu bagiannya sakit, yang lainnya akan ikut merasakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Richard Falk yang memandang bahwa keragaman masyarakat meningkatkan mutu hidup dengan memperkaya pengalaman kita dan memperluas sumber daya budaya. Nah, hubungan dengan materi, di sini ada urgensi pendidikan multikultural untuk menumbuhkan nilai toleransi agama di Indonesia. Tujuan awal pendidikan multikultural yaitu membangun wacana pendidikan multikultural di kalangan guru, dosen, ahli pendidikan, mengambil kebijakan dalam dunia pendidikan, dan mahasiswa dengan harapan mereka mempunyai wacana yang tidak hanya mampu membangun kecakapan dan keahlian siswa terhadap mata pelajaran diajarkan, akan tetapi mampu menjadikan transformator pendidikan multikultural yang mampu menanamkan nilai-nilai pluralisme, humanisme, dan demokrasi secara langsung di sekolah kepada para peserta didiknya. Prinsip-prinsip pendidikan multikultural yaitu A. Pemilihan materi pelajaran harus terbuka secara budaya didasarkan pada siswa. Yang kedua, isi materi pelajaran yang dipilih harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok.
Yang ketiga, materi pelajaran yang dipilih harus sesuai dengan konteks waktu dan tempat. Yang keempat, pengajaran semua pelajaran harus menggambarkan dan dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dibawa siswa ke kelas. Dan yang terakhir, pendidikan hendaknya memuat model belajar mengajar yang interaktif agar mudah dipahami. Nah, adapun karakteristik pendidikan multikultural ada 3, yaitu pertama, berprinsip pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Yang kedua, berorientasi pada kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian. Yang ketiga, mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai keragaman. Selanjutnya, urgensi pendidikan multikultural. Sebagai sarana alternatif pemecah konflik, supaya siswa tidak tercerabut dari akar budaya, sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional, dan yang terakhir, untuk menuju masyarakat Indonesia yang multikultural. Nah, materi yang terakhir yaitu implementasi pendidikan multikultural di Indonesia untuk menumbuhkan nilai toleransi agama. Yang pertama, implementasi pendidikan multikultural di Indonesia untuk menumbuhkan toleransi agama melalui 1. Mengintegrasikan multikulturalisme dalam pendidikan melalui mata pelajaran agama dan PKN. Yang kedua, metode dan strategi pembelajaran yang relevan, misalnya kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik bisa dicapai dengan berbagai strategi pembelajaran. Yang ketiga, penguatan pendidikan karakter di sekolah dengan mengajarkan nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan lain-lain. Dan yang terakhir, menumbuhkan nilai toleransi agama melalui pendidikan multikultural dengan cara melihat peranan guru yang sangat penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman yang inklusif dan moderat di sekolah. Nah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.